Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman, dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final Piala Liga Inggris antara Manchester United versus Newcastle United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini berarti Manchester United mengakhiri puasa gelar mereka selama 6 tahun. Karena terakhir kali Manchester United mendapatkan trofi itu adalah pada tahun 2017, ketika itu dilatih oleh Jose Mourinho. Dan ini juga merupakan trofi pertama bagi pelatih baru mereka, Erik ten Hag. Dan juga merupakan trofi ke-6 Piala Liga Inggris bagi Manchester United. Memang banyak yang menilai bahwa Piala Liga Inggris ini adalah piala kaleng-kalengan atau juga piala ciki. Jika Piala Liga Inggris ini adalah piala yang biasa-biasa saja atau tidak pentinglah sebetulnya bagi klub-klub besar di Inggris, maka mengapa dalam beberapa tahun terakhir kok yang menjadi juara adalah klub-klub besar yang berkompetisi di Inggris? Artinya ini juga adalah kompetisi yang penting, teman-teman. Cuma kadang-kadang kita gagal memahami kepentingan bagi sebuah klub untuk bisa menjadi juara di Inggris. Ngerti gak? Maka itu kita bisa melihat betapa senangnya para pemain Manchester United dengan keberhasilan ini. Dan juga betapa senangnya fans dari Manchester United dengan keberhasilan ini. So this is something special. Ini adalah keberhasilan yang spesial bagi Erik ten Hag dan juga bagi fans dari Manchester United. Karena akhirnya setelah 6 tahun mereka bisa merasakan euforia menjadi juara. Dan gak ada masalah juga untuk melakukan selebrasi. Para pemain dari Manchester United juga melakukan selebrasi kan di atas lapangan. Yang mereka senang dengan berhasil menjadi juara. Bahkan pemain yang sebelumnya menjadi juara dunia tuh Lisandro Martinez juga akan melakukan selebrasi. Jadi ini adalah keberhasilan yang luar biasa bagi Manchester United. Yang di awal musim, di 2 pertandingan awal mereka mengalami kekalahan. Lawan Brighton dan juga lawan Brentford. Bahkan banyak yang sudah menilai bahwa Erik ten Hag tidak akan bisa membawa Manchester United untuk bersaing di papan atas dan juga mendapatkan satu pun trofi musim ini. Tapi ternyata dia membungkam mereka semua yang mengkritik dia. Pembelian pemainnya semuanya berhasil. Belum lagi sekarang kita melihat partnership dari Varane dan juga Martinez semakin kuat. Dan ketegasan dari Erik ten Hag untuk tidak memasang Harry Maguire. Inilah pelatih yang memang dibutuhkan Manchester United, tegas. Dan sebelumnya dia berani mencadangkan Cristiano Ronaldo. Ya, efeknya apa? MU berhasil mendapatkan 1 gelar. Dan masih punya peluang untuk mendapatkan gelar lainnya. Yes, MU masih punya peluang, teman-teman. Sebagai pengamat, saya harus menjelaskannya secara fair. Saya harus jujur. Ketika beberapa kali saya sudah jelaskan kepada kalian bahwa Manchester United is coming back. Tapi sekarang saya harus mengatakan Manchester United is back. Ya tentu sebagai fan Arsenal ya saya udah mulai was-was juga nih. Karena dengan menjadi juara ini tentu mental dari para pemain ini semakin kuat. Mereka akan semakin percaya diri. Apalagi nanti kalau Eriksen sudah kembali. Apalagi nanti musim depan kalau Manchester United sudah bisa mendapatkan striker. Wah, mulai lagi nanti mereka mendominasi Liga Inggris kan. Inilah yang saya takuti sebagai fan dari Arsenal ya. Saya curhat dikit lah ya. Ya udah, baguslah MU sudah menjadi juara dan memang mereka layak menjadi juara. Kan saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan. Dan saya jelaskan di konten preview tersebut bahwa ya, saya juga feeling MU akan bisa menjadi juara asalkan mereka bisa mencetak gol lebih dulu, asalkan mereka bisa mencetak gol lebih cepat, asalkan mereka bisa mengakhiri babak pertama dengan meraih keunggulan, dan itu yang terjadi. Walaupun dari segi permainan, Newcastle juga tidak buruk. Mereka bermain dengan motivasi yang besar, tapi gak pakai otak. Kenapa gak pakai otak? Mereka terpancing untuk bermain terbuka. Justru itulah yang diinginkan oleh para pemain Manchester United. Karena selain Arsenal dan juga Manchester City, Manchester United lah adalah salah satu tim lainnya
yang biasa membangun serangan melalui fast break atau juga counter attack, dan itu mereka lakukan secara sempurna di pertandingan kemarin malam. Meskipun gol yang mereka cetak bukanlah proses dari counter attack, tapi beberapa kali serangan yang mereka bangun itu adalah melalui proses counter attack. Jadi para pemain Newcastle terpancing untuk bermain terbuka. Biasanya lawan tim kuat mereka akan bermain defensif, main counter, main agresif. Tapi di pertandingan kemarin malam mereka justru berani bermain terbuka, dan juga terlihat mereka tidak bisa membangun serangan dari tengah. Artinya dari segi ball possession memang mereka menang, tapi dari segi penguasaan di lini tengah para pemain Manchester United yang unggul. Karena berkali-kali Casemiro, Fred, kemudian ketika Sabitzer masuk, ketika McTominay masuk, mereka selalu memenangi bola di area lini tengah. That's why para pemain Newcastle United lebih sering menyerang dari kedua sektor sayap. Ketika sudah menyerang dari kedua sektor sayap, walaupun mereka mendapatkan space karena Luke Shaw dan juga Dalot beberapa kali out of position, sampai akhirnya ketika Wan-Bissaka masuk baru mereka lebih solid, tapi crossing-crossingnya tidak selalu akurat. Justru itulah yang diinginkan oleh para pemain MU. Main aja kalian crossing, karena mereka punya Varane dan juga Martinez yang biasa memenangi duel di udara. Hanya 2 kali crossing mereka berhasil menciptakan peluang. Udah, selainnya adalah crossing-crossing mubazir. Ball possession mereka unggul, tapi buat apa ball possession tersebut hanya menjadi bagian dari statistik. Dari segi peluang, para pemain Manchester United lebih unggul karena mereka main pakai otak. Berarti gak? Mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan. Dapat bola, cepat passing. Ketika ada satu pemain MU yang mendapatkan bola, pemain lainnya akan melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi ada sinkronisasi antara passing dengan pergerakan tanpa bola. Nah, ini yang harus kalian pahami dari Manchester United. Jadi jangan sampai kalian salah paham dan menilai, wah MU ini mainnya gak bagus. Justru inilah taktik dari Manchester United yang berhasil mereka terapkan juga ketika lawan Arsenal. Yang hampir mereka menahan imbang Arsenal di Emirates, dan juga kemudian sebelumnya mereka mengalahkan Arsenal di kandang mereka sendiri. Jadi jika MU berani bermain terbuka di pertandingan ini tanpa memperhitungkan kemampuan dari para pemain Newcastle yang biasa melakukan counter attack, mungkin mereka akan jebol lebih dulu gawangnya. Tapi karena mereka main mid block, menahan di tengah dulu, rebut bola, terus cepat. Aduh, ini mic-nya juga kena ya, karena saya agak semangat nih teman-teman. Saya harus semangat ketika saya membahas sebuah pertandingan final. Bahkan ada 3 kali itu mereka merancang sebuah proses counter attack yang sempurna. Hampir saja mereka menambah gol. Ya kalau kita lihat dari proses golnya kan kita lihat ada pelanggaran yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Guimaraes kepada Rashford. Walaupun sebelumnya sudah ada peluang dulu dari Newcastle kan, tapi De Gea kan performanya lagi bagus seperti yang pernah saya katakan sebelumnya. Karena sekarang De Gea tuh fokus dengan peluang-peluang dari para pemain tim lawan. Udah gak ada Maguire. Kalau ada Maguire, aduh, ini pemain kan ya gak bisa saya jelaskan dengan kata-kata lagi ya, saya udah capek juga jelaskan tentang pemain ini. Ya udahlah, at least dia juga bisa angkat trofi kan. Maka itu saya gak ngerti ini kaptennya siapa, Bruno atau si Maguire sih. Karena 2 pemain ini angkat trofi kan di podium atau di balkon itu kan. Ya udahlah, kasihan lah, kasih dia juga angkat trofi lah sebagai kapten dari Manchester United. Ya jadi karena ini Maguire gak main, jadi sekarang De Gea sudah fokus dengan peluang dari para pemain tim lawan. Bagus itu save dia kan. Dan kemudian Guimaraes melakukan pelanggaran yang gak perlu, ya itulah peluang bagi MU untuk mencetak gol dari set piece. Dan Casemiro, mantan pemain dari Real Madrid, berhasil mencetak gol. Saya masih sedih teman-teman, Real Madrid ini melepas Casemiro, tapi ya mau gimana? Memang gitulah manajemen dari Real Madrid ketika mereka memberikan pilihan kepada pemain mereka yang sudah berjasa, ya untuk memilih apakah tetap mau stay atau mau pindah ke klub lain. Jadi mereka tidak melarang pemain tersebut. Sebelumnya Varane pindah, kemudian sekarang Casemiro. What a goal from Casemiro. The Tank. Saya jelaskan dan di konten preview saya bahwa saya menunggu, saya ingin melihat penampilan dari Casemiro karena dia sudah terbiasa bermain di final Liga Champions, sudah terbiasa dia. Jadi memang Casemiro ini punya mental yang kuat dan itu bisa dia transfer ke pemain-pemain MU lainnya. Ketika sudah unggul, nah udah MU tinggal main counter attack aja. Udah kan, itulah spesialisasi dari mereka kan. Dan gak lama kemudian mereka bisa mencetak gol lagi ketika bola direbut kalau gak salah oleh Martinez. Kemudian bola jatuh kepada Rashford memberikan kepada Weghorst memberikan bola lagi kepada Rashford dan dia berhasil mencetak gol kedua. Setelah itu betul Newcastle keluar menyerang, tapi berapa peluang yang berbahaya? Gak ada. Babak kedua tuh 1 peluang aja yang berbahaya itu dari Joelinton kan, yang sundulan yang bisa kembali di save oleh De Gea. Kemudian Erik ten Hag melakukan beberapa pergantian pemain,
untuk menguatkan lini tengah dengan masuknya Sabitzer dan juga McTominay. Maka itu Sabitzer beberapa kali bisa memenangi duel, beberapa kali melakukan tactical foul, sekali counter attack mereka rancang, hampir saja mereka mencetak gol. Ketika Sabitzer memberikan bola kepada Rashford kan, shooting dia dari luar. Sebelumnya juga di babak pertama tuh ketika Anthony berdansa-dansa tuh di pinggir lapangan, kasih ke Casemiro kepada Weghorst, hampir saja dia mencetak gol. Dan kemudian sudah injury time, ini dia nih Bruno, egois juga nih pemain ya. McTominay sudah rebut bola, dia punya peluang, kasih bola ke McTominay atau juga ke Sancho, ternyata dia coba shooting langsung. Ya bisa di save lah oleh Karius. Dan menurut saya Newcastle ini kalah bukan karena penjaga gawang utama mereka Nick Pope tidak bermain, bukan. Karena sebetulnya Karius juga melakukan banyak penyelamatan di pertandingan ini teman-teman. Yang saya catat 8 penyelamatan. So it was not a bad performance from Karius. Tapi finishingnya dari para pemain MU yang bagus. Karena mereka berhasil mencetak 2 gol. Dan seharusnya mereka menang lebih dari 2 gol jika Bruno itu bisa memberikan umpan lah kepada McTominay atau juga kepada Sancho yang berada dalam posisi yang lebih ideal. Tapi ya itulah Bruno ya kan. Dia juga kadang-kadang ingin mencetak gol dan juga ya dinilai sebagai salah satu pemain bintang di MU. Padahal menurut saya MU gak ada pemain bintang musim ini. Oke, Casemiro bagus, tapi selain Casemiro ada juga peran dari Fred, ada juga peran dari Martinez. Oke, Bruno bagus, tapi selain Bruno ada juga Rashford, ada juga Weghorst. Jadi inilah Manchester United, this is the team. Jadi Manchester United main sekarang sebagai satu unit. Ngerti gak? Gak ada lagi pemain bintang di tim ini. Ya sama sebetulnya di Arsenal. Arsenal juga gak ada pemain bintang, main sebagai satu unit. Tinggal sekarang saya menunggu Arsenal bisa gak sih menjadi juara Liga Inggris ya? Bisa, kenapa gak bisa? Tapi saya takut sekarang. Ya, jangan dikejar MU lagi. Ya karena sekarang MU ini udah mendapatkan gelar juara nih, pasti mental dari para pemain semakin kuat. Erik ten Hag udah semakin percaya diri sekarang untuk memainkan taktik dia. Ball possession mereka gak menang gak masalah, tapi yang akhirnya mereka yang menjadi juara kan. Mereka yang menang. Itulah pentingnya efektivitas. Seperti yang berkali-kali dilakukan oleh Real Madrid. Jadi mainlah untuk menang. Jangan main hanya untuk bergaya. Kalau mau main untuk bergaya, peluangnya banyak, gak bisa cetak gol, ball possession banyak. Yang ada itu hanya menjadi bagian dari catatan statistik. Ya enak untuk kita lihat. Ball possession 70%. Peluang ada 5. Tapi hasil akhirnya apa? 0 besar. Nah, maka itu Manchester United bisa meraih kemenangan dan menjadi juara. So this is good win for Manchester United. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang merupakan fans dari Manchester United. Ya, perlu saya akuin bahwa Manchester United gaya permainannya jauh lebih baik musim ini daripada beberapa musim lalu. Even ketika Manchester United dilatih oleh Jose Mourinho, ini adalah permainan Manchester United yang bisa melumpuhkan para pemain tim lawan dengan tidak banyak melakukan passing, tidak banyak gaya-gayaan, tidak banyak permainan individu. Cuma ke depannya tentu para pemain mereka harus bisa melakukan finishing yang lebih baik lagi, terlepas juga nanti dari performance penjaga gawang tim lawan. Ya untuk sementara ini ya silakan kalian yang merupakan fans dari Manchester United bisa menikmati keberhasilan dari Manchester United dengan menjadi juara dari Piala Liga Inggris musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.